Why you always in the mood? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Fernando, NPM 21610099. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, cacat, atau meninggal dunia. Dana pensiun itu dikelola oleh trust, badan khusus jenis lembaga keuangan atau perusahaan asuransi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Tujuan umum program pensiun dari segi ekonomi merupakan upaya pemberi kerja perusahaan untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi dan produktif yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan. Dari segi sosial, merupakan wujud tanggung jawab sosial pemberi kerja perusahaan kepada karyawan ketika tidak mampu lagi bekerja dan juga kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia. Tujuan menyelenggarakan dana pensiun bagi pemberi kerja: 1. Memberikan penghargaan kepada karyawan. 2. Agar di masa pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil kerjanya. 3. Memberikan rasa aman batinnya bagi karyawan. 4. Meningkatkan motivasi kerja karyawan. 5. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Tujuan dana pensiun bagi karyawan: 1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa akan datang. 2. Memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja. Tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun: 1. Mengalokasikan dana pensiun dalam kegiatan investasi. 2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah. Klasifikasi dana pensiun: 1. Dana pensiun pemberi kerja (DPPK). Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2. Dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun. Beri kerja bagi karyawan baik bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Program pensiun iuran pasti. Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Rumus perhitungan FPIP sekaligus IP sama dengan 3 kali FPD kali PDP. Rumus perhitungan PPIP bulanan IP sama dengan 3 kali FD EX kali PDP. Keterangan IP iuran pensiun, FDP faktor penghargaan per tahun dalam desimal, 3 FDE faktor penghargaan per tahun dalam persentase, 4 PDP penghasilan dana pensiun per tahun. 2. Program pensiun manfaat pasti. Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gaji. Rumus perhitungan FPPMP sekaligus MP sama dengan FPD kali MK kali PDP.
Rumus perhitungan PPMP bulanan. MP sama dengan FPE kali MK kali PDP. Keterangan MP manfaat pensiun, FPD faktor penghargaan dalam desimal, MK masa kerja, PDP penghasilan dasar pensiun bulan terakhir. Jenis pensiun: 1. Pensiun normal, pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan perusahaan. 2. Pensiun dipercepat, pensiun yang diberikan untuk kondisi tertentu, pengurangan pegawai. 3. Pensiun ditunda, diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri saat usia pensiun belum mencukupi. 4. Pensiun cacat, pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk bekerja. Asas-asas dana pensiun: 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. 2. Asas penyelenggaraan dalam sistem perdanaan. 3. Asas pembinaan dan pengawasan. 4. Asas penundaan manfaat. 5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.